Shalom, salam sade, salam market tanking, rada tanking ya, market crypto ya. Salam anomali ya, rada anomali sih market kalau lihat event semalam dengan ini agak nggak sinkron ya, rada anomali. Nanti kita bahas. Kemarin saya scalping itu short di meme-nya CoinTrump dapat, tapi sau pagi ini ketendang. Kemarin malam saya masuk, saya lihat dia agak merah dikit, saya pikir ini lihat eventnya akan mantul balik, malah diskon. Tadi pagi dia lebih ngedrop, akhirnya pagi dapat surat cinta, ya udahlah. Berarti nggak rezeki, karena agak anomali dia ya. Tapi nanti kita bahas. Sebelum ke sana kita lihat posisi saat ini agak tanking. Terus dengan BTC dannya yang menguat, makanya altcoin stuck di situ. Sekarang ini market cap turun 2,4%, yaitu di 3 triliun, 26 billion. Volume transaksi turun hampir 7,5%, yaitu di 123,1 billion ya. Nah ini BTC DOM-nya nggak enak, menguat lagi. Kemarin udah menguat dari 63,8 ke 63,9 aja, udah lihat nggak seret gitu. Ini udah 64 lagi. Amsyong altcoin dibuat ya. Nah, kemarin ada yang komen gara-gara kripto banyak yang bunuh diri katanya. Bener nggak di Indo? Wah parah ya, kasihan. Mereka mimpi ini ya, terus kena gembar-gembor. Ini all season serok ya kan. Akhirnya ternyata nggak ada all season sampai sekarang, malah drop, stres. Apalagi kalau pakai uang pinjaman atau entah dia jual aset apa, dia pikir mau jadi ini kan, ikut kelas-kelas apa ya kan, kabarnya yang komen katanya gitu ya. Saya nggak tahu sih, ikut kelas katanya, banyak yang jadi korban. Waduh, bahaya. Makanya kalau yang pikirannya mau cuan instan ya bahaya di kripto ya. Lihat sering saya ingatkan, udah bertahun-tahun nggak bisa nunggu momen. Kalau di kripto itu invest ya, kadang orang terpancing, mereka lihat wah temennya di meme coin cuan ratusan persen, wah dia kejar juga, dia FOMO, dia beli entah koin apa kan, ada yang rekomen atau apa yang nggak tahu lah, nggak kena FOMO dengan yang di FOMO-FOMOin all season akan terjadi ya kan. Waktu akhir tahun kemarin kan gitu, wah kuartal 1 akan begini ya, yang kepancing terus sangkut-sangkut ya begitu, akhirnya banyak yang bundir katanya ya. Ini saya dengar, saya baca dari komen kemarin gitu, banyak terjadi bundir, kata wah bahaya. Makanya jangan kondisi saat ini ya, kalau di channel ini saya udah sering ingatkan, hati-hati, tunggu, jangan kejar ya kan. Terus kalau mau masuk nanti di bearish time untuk invest itu. Saya aja udah out market, saya udah jelaskan, saya out market dari November kan. Tinggal sekarang ada momen ya, saya scalping sama swing doang. Itu pun swing kalau lihat nggak genas ya CL, lihat kondisi begitu nggak genas ya CL gitu. Karena kalau kita swing kan, kita CL, kita swing kan for fun, siap buat for fun. CL juga uang kecil gitu, jadi nggak ini investasi. Yang saya lagi tunggu nanti kalau masih tetap siklusnya sesuai ya, tahun depan ya bearish time lagi gitu ya, di situ tunggu masuk lagi untuk invest. Itu kan udah sering saya sampaikan, tapi ya banyak mungkin pendatang baru yang lihat orang lain cuan, dia juga ingin instan, akhirnya terperangkap, nggak ngerti market, nggak dipelajari. Nah itu makanya, apalagi kalau pakai uang pinjol, bahaya ya. Aduh kasihan saya kalau lihat, baca komen ada yang kejadian gitu, sedih juga sih. Tapi ya mau gimana, mereka juga nggak pelajari dulu, mereka cuma mimpi, sedikit dikasih manis, halu mereka kan, akhirnya masuk jebakan. By the way,
Fear and Greed drop di posisi netral 48, drop lagi ya. Altcoin seasonnya juga drop 20%. Nah, makanya kelihatan altcoinnya tanking ya, stuck di situ. Malah agak drop gitu. BTC sekarang di 105.241 posisi saya buat video ya. ETH di 2.527, XRP 216. Mungkin ini masih tanking dengan event hari ini ya, Fed, dan dengan berita war-nya gitu ya. Saya kadang agak malas bahas war. Kemarin saya bahas ada satu selalu ada yang inilah ya. Padahal udah saya bilang ini saya bahas, ini kita pikirkan efek ke market, tapi ada yang ini pro ini dia komen pula, dia jangan jadi corong Zionis, katanya. Saya ketawa aja, tapi akhirnya malas juga saya ladenin. Nggak habis, orang-orang gitu nggak habis kita ini ya kan. Saya berpendapat ini, saya dapat informasi ya saya sampaikan dan kita perkirakan ke marketnya Pak. Ini malah dia bawa ke minta buktinya, pendapat banyak hal yang kadang nggak harus saya buktikan, saya dapat news gitu kan. Kalau Anda nagih bukti panjang jadinya ya, saya nggak akan ladenin gitu. Karena kadang kita dapat news itu ya namanya news yang rahasia, nggak bisa kita plus. Misalnya kalau yang udah ikut channel di sini lah ya, saya dapat 2 minggu sebelum kejadian si Biden akan mundur dari kompetisi ini, kan masih dirahasiakan, nggak ada yang tahu gitu. Tapi kita dapat info ya kan. Nah, andai kata ada yang partai biru dengar saya ngomong gitu, kalau yang otaknya sedang, mana buktinya aja, kan lucu kan. Nanti orang udah kejadian, tapi saya begitu, maka nggak habis, nggak bakal saya ladenin gitu. Ya, saya cuma kasih news soal Anda, karena kalau nanti kita tanggapi lebih panjang akan efek, karena ini sensitif soal Iran Israel ini, banyak yang kita ke arah market, ada yang orang akan bawa ke agama, jadi ribet, sulit gitu. Maka males saya tanggapi dan buang energi, ya, mending ini. Jadi buat yang mau dengar, tapi nggak seneng dengar di sini yang saya sampaikan nggak sesuai di telinga kemauan Anda, ya cabut aja, simple, nggak usah denger gitu. Simple aja. Jadi hari ini kalau kita lihat ya, agak anomali saya bilang. Kenapa? Kemarin itu data ekonominya keluar jelek gitu ya, data ekonominya keluar jelek, tapi malah dolar agak menguat. Kemarin waktu saya buat video kan di 97,8 kalau nggak salah ya, akhirnya dia agak menguat, nutup di 98,3 kalau nggak salah. Sekarang dolar indeks agak turun dikit, 98,2 ya. Padahal kalau kita lihat data ekonomi semalam, harusnya dolar melemah ya. Dolar melemah harusnya kan saus hijau, harusnya saus hijau, BTC juga harusnya agak hijau, tapi dengan mungkin faktor Iran, Israel sama Amerika ini juga buat agak anomali gitu. Padahal kalau lihat kemarin itu core retail salesnya anjlok di bawah forecast, kirain dia naik kan, minus 0,3, merah, raport merah ya. Ekspornya raport merah ya. Retail salesnya anjlok di bawah forecast juga. Yang sebelumnya anjlok udah perkirakan dari minus 0,1%, forecastnya minus 0,5, justru yang keluar 0,9 anjlok ya. Jadi merah, raport merah, harusnya dolar melemah. Terus kalau kita lihat lagi ke bawahnya, malamnya Atlanta Fed GDP Now juga anjlok, yang 3,8%, perkiraan forecastnya nggak berubah 38%, turun 3,5%. Ya kan? Raport merah. Terus dia punya 5 years tip action juga turun. Harus dari semua data yang keluar semalam harusnya dolar melemah, tapi malah menguat dia. Makanya saya bilang agak anomali ya. Nah, akhirnya saus juga merah, saya kirain bisa hijau.
Kau lihat ya, agak anomali. Hari ini nggak trade lah. Tapi untung kemarin ada sedikit juga cuan saya short di koin meme-nya Trump, agak drop, dapat dikit juga. Tapi ya udah kemakan balik di sell, nggak apa-apa lah. Nah hari ini banyak event penting juga, CPI ya, untuk UK, Europe keluar data CPI, tapi nggak ini. Tapi malam ini data gembel kok bisa ada Rabu Kamis, nggak jelas juga. Tapi nggak tahu ngaruh lah. Dia lebih ngaruh nanti di ini jam 2.30 waktu Amrik, FOMC press conference-nya ya. Dia Fed interest rate decision nggak berubah, 4,5%, forecast-nya 4,5%. Tapi ada saya dapat kabar, entah benar atau enggak ya. Kabarnya malam ini si Mbak Jerome ya udah kelihatan memang nggak naik ya. Kabarnya memang nggak naik, interest rate-nya juga nggak cut ya, nggak diturunin ya. Kabarnya mungkin kali ini dia announce, mungkin dia akan beri gambaran kira-kira kapan dia mau cut rate lagi. Selama ini kan dia nggak kasih, tunggu masih ini, dia nggak. Kabarnya dia akan kasih clue mungkin entah September gitu ya. Kabarnya gitu, entah benar atau enggak ya. Kita lihat nanti malam apa yang dia sampaikan. Oke, tapi kali ini kita lihat kondisi saat ini market ya. Ini yang saya sampaikan, news saya sampaikan, kembali ke kalian putuskan. Saya nggak bahas soal agama, nggak ini itu Israel sama nggak ada yang mau perang. Saya juga doa jangan perang, karena perang itu yang kasihan itu dimanapun perang itu yang kasihan rakyat jelata, rakyat yang selalu korban. Kena bom rakyat kecil, nanti ngungsi ini itu rakyat kecil semua. Kalau mereka yang elit-elit politik tiap jam bisa meninggal, bisa cabut pakai pesawat, pakai fasilitas negara ya kan, rakyat kecil yang ini. Jadi kalau perang itu tetap yang kasihan rakyat jelata gitu dimanapun. Jadi rakyat kecil kita kasihan ya, kita doa jangan perang. Tapi ya kondisi saat ini yang kita lihat, kita sampaikan ya apa yang terjadi. Jadi kalau lihat berita tadi pagi, terus tweetnya si Trump ya, dia berapa kali tweet tadi pagi, saya lihat tweetnya, dia bilang dia udah kuasai, Amerika udah kuasai langitnya Iran, kayaknya udah mereka destroy. Dan dia bilang ternyata pertahanan udara mereka, equipmentnya nggak canggih-canggih amat. Dia banggakan Amerika punya equipment lebih canggih ya, itu kayaknya udah ini kemungkinan perundingan gagal gua rasa ya. Kita nggak tahu, waktu dia itu kan kemarin kan dia ini buru-buru dari pertemuan G7 ketemu tim Iran, kayaknya mungkin nggak nemu titik temu ya. Justru kabarnya bisa aja Amerika turut ikut perang ini, turut serang Iran ya. Nah ini yang agak hati-hati buat kita yang di market ya. Bisa aja tiba-tiba sesuatu terjadi, kita nggak pernah tahu ya. Bisa aja tiba-tiba kalau ada serangan tak apa, karena kalau lihat dari berita ya, termasuk ini kayaknya fix ini, karena udah yang ngomong juga politisi, saya lihat interviewnya si orang Kongres, si Ted Cruz ya, senator dari Dallas. Dia juga bahas soal bom. Kayaknya Amerika juga udah standby ya. Katanya sekitar bombernya udah standby, dan bomnya sekitar udah standby sekitar 30.000 pound beratnya bom yang ini untuk dijatuhkan untuk hancurkan fasilitas nuklir Iran gitu ya. Nah tapi mungkin Trump masih mode, atau kita nggak tahu, ini masih simpang siur berita ya. Cuma kita lihat dari tweetnya, satu sisi dia ada tweet juga
gua tahu supreme leader Anda sekarang sembunyi di mana kami juga tahu. Dia bilang, dia tweet kan, sebenarnya Israel mau secara rahasia mau habisi supreme leadernya, tapi saya masih tidak setuju gitu. Ya, itu dia tweet. Saya tahu di mana gitu, kami tahu di mana posisi dia sembunyi gitu. Tapi in the future kita nggak tahu apakah dia terbunuh atau enggak. Jadi banyak statement yang kita lihat ini agak buat kita selaku investor gitu ya di market, ini satu hal yang ketidakstabilan ya. Paham ya yang saya sampaikan ini, saya bahas sebagai investor, saya nggak mau connect soal Iran perang Israel nggak, ini kondisi ini, nah apa langkah kita mau ini ya, itu yang saya mau sampaikan. Jadi istilah hati-hati, kondisi saat sekarang bisa aja tiba-tiba sesuatu terjadi, market bisa aja ambles lagi ya. Jadi kitanya yang harus hati-hati, jangan sampai kena bom juga kita punya aset porto kita ya. Itu aja posisi yang mau saya sampaikan. Dan satu lagi dari Cina yang saya dengar juga, Xi Jinping juga kayaknya dia udah dilemahkan ya oleh CCP-nya sendiri ya, orang Partai Komunisnya udah lemahkan dia, kayaknya lagi di-create skenario untuk turunin dia. Jadi biar nggak kelihatan canggung bahwasanya dia ini diturunkan, digeser. Jadi saya dapat kabar begitu ya. Jadi lihatlah dalam beberapa bulan ini kabarnya itu mungkin dia akan diganti gitu, Xi Jinping. Jadi banyak hal ketidakstabilan. Jadi siapa yang gantiin dia? Ada dua kandidat yang katanya satu Marga Wang, satu lagi dari militer. Sekarang kayaknya dia yang in charge gitu. Jadi mana yang ini sekarang? Itu sementara rumor yang saya dengar di Cina sendiri, mereka CCP-nya di dalam masih ini gontok, dan kayaknya Xi Jinping udah dilemahkan, tinggal atur skenario diturunin cantik gitu, biar nggak kelihatan kalau dia ini udah dilengserkan. Itu yang saya dengar kabarnya gitu ya. Jadi makanya kondisi saat sekarang sangat tidak stabil. Jadi kita jangan ambisi cuan, bahaya, apalagi yang ini ya, yang mau cari cuan instan, hati-hati. Itu aja yang bisa saya sampaikan, dan kita lihatlah, mudah-mudahan malam ini juga si Mbak Jerome bisa kasih setitik terang, paling enggak kalau benar dia kasih gambaran kapan dia mau cut rate, mungkin market kalau benar dia kasih clue begitu, bisa aja market agak positif ya. Tapi di balik itu tetap kita harus hati-hati dengan perang Iran ini dengan Israel, yang dimana kemungkinan Amerika terlibat akan lakukan serangan. Nah itu yang agak kita wanti-wanti gitu. Oke, karena kalau tiba-tiba dia serang, itu bisa aja market juga anjlok gitu. Oke, jadi itu aja yang saya sampaikan. Semoga Anda tanggapi dengan positif. Jadi kalau ada yang komen bawa ke saya nggak akan tanggapi ya. Paling saya delete aja mungkin. Capek ngadepin yang gitu-gitu, buang-buang energi ya. Oke, itu aja yang saya sampaikan di video hari ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.